semua saudaraku, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Siap untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita bacanya secara bersama-sama. 1, 2, iya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Haleluya, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, bila kiranya ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan Yesus segenap umat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus sama-sama ingin menaikkan, mengucapkan rasa syukur kami ya Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya ya Tuhan Yesus setiap kami Bapa yang hadir ya Tuhan Yesus bisa mengalami ya Tuhan perjumpaan dengan Tuhan, bisa mengalami ya Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyambut, untuk membuka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama Allah kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Amin. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Kau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sekali lagi katakan sama-sama, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Sekali lagi katakan, kau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbuli. Sama-sama, kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbang. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak disembah, Dia yang termulia, yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. 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 Kita mau tinggikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami Amin. sama-sama berkumpul memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, Haleluya. Kami Bersama-sama tinggikan Tuhan. Engkau, Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama Amin. dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan sama-sama keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami Naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama
rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Oh, datanglah dan berkata, Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Oh, haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great. Sama-sama sekali lagi katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our. Sama sekali lagi, great is our God, great is our God. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. haleluya. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus hadir-Mu. Kami mau tinggal diam ya Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Lord. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan mencoba ya Tuhan Yesus, menghancurkan ya Tuhan Yesus, yang mengganggu Tuhan Yesus. Biar hanya kemuliaan Tuhan, biar hanya roh Tuhan, biar hanya pengurapan Tuhan yang turun ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggal diam ya Tuhan dalam hadirat-Mu, karena kami melihat Tuhan betapa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan yang Kau lihat? Siapakah kami Tuhan yang Kau kasihi ya Tuhan? Biar kami Tuhan Yesus, hati kami haus Tuhan akan Engkau, rindu Tuhan akan Engkau, dan pakailah kami ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi perkenanan Tuhan di bumi ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk mengasihi ya Tuhan Yesus setiap orang ya Tuhan. Yang mungkin berbuat jahat kepada kami Tuhan. Lepaskanlah pengampunan yang daripada Tuhan kepada mereka, supaya sembuh penyakit-Mu, supaya bahagia hidupmu. Biarlah kuasa Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan-Mu. Lepaskanlah pengampunan yang daripada Tuhan. Haleluya
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau tinggal diam Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hatiku. Amin. Dengan hadir-Mu, ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat Tuhan, bawaku dekat. Yes. Amin. Amin. Dalam hati-Mu kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Amin. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, amin Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Haleluya Lord, haleluya. Diam di Pujian hadirat-Mu, kami, Tuhan. ku mengangkat tanganku Amin. dan ku bersyukur menyembah-Mu, Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu.
disenangkan ya Tuhan Yesus. Layak disembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang layak dipuji. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise, Lord. Day and night, night and day, let incense. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For you, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi angkat suaramu, katakan you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you from you are all things. For from you are all things. And sekali lagi katakan sama-sama, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kata sama-sama, you deserve the glory. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ya Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat daripada umat-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sungguh mengerti dan peduli akan kehidupan kami, akan pelayanan kami, akan keluarga kami, akan setiap usaha pekerjaan karir kami Tuhan dan pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau peduli ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami. Dan hati-Mu juga ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu ragu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Walaupun ada persoalan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan-tantangan, tapi kami boleh yakin ya Tuhan, bahwa Engkau ada di samping kami. Dan kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, pesan daripada-Mu Tuhan, akan membawa kami, memberikan pada kami, memberikan inspirasi juga pada kami Tuhan, agar kami terus memandang Engkau ya Tuhan, terus ya Tuhan melihat akan keagungan kemuliaan-Mu Tuhan, dan terus ya Tuhan berdoa dan mengetahui kehendak-Mu dalam firman-Mu Tuhan, agar
kehidupan ini dapat kami jalani dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan yang lain ya Tuhan. Kalau mungkin di tengah jalan kami terantuk ya Tuhan, itu adalah bagian dari satu proses yang Kau izinkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kami. Roh Kudus itulah yang akan terus menolong memimpin kami agar perjalanan kami ini sungguh sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Untuk itu pada pagi ini Tuhan, kami akan duduk diam ya Tuhan bersama di dalam hadirat-Mu untuk menerima akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah pada kami semua dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Sungguh indah kalau berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita pada hari ini. Dan pagi ini, mari kita akan membahas, belajar bersama, memahami sesuai dengan judul yang ada di hadapan kita, mengapa saya tenggelam. Apakah saudara saat ini ada dalam keadaan yang seperti ini? Karena bisa saja tenggelam itu merupakan sesuatu yang menarik atau suatu hobi. Kalau orang mau menyelam terus, dia tenggelam di bawah air. Ya. Atau mungkin tenggelam karena suatu kesulitan. Dia tidak bisa tahan napas, dia tidak bisa memposisikan hidungnya di atas air. Ya. Akhirnya dia gugup juga dan akhirnya tenggelam. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya mungkin saat ini kita berada dalam keadaan yang seperti itu. Tenggelam di dalam persoalan kita. Tenggelam di dalam mungkin dalam masalah keuangan kita. Kita terbelit dengan hutang. Atau masalah keluarga. Anak-anak misalnya. Ya, di dalam kehidupan kita. Kita bisa tenggelam. Di satu sisi, firman Tuhan mengatakan pada kita semua di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih enak dengarnya, lebih jelas. I can do all things through God who strengthen me. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui atau dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau saudara saya minta pada saudara kita berada di suatu tempat, di sungai misalnya yang dalam. Saya bilang misalnya, ayo berjalan di atas air, nyemplung begitu. Kan firman Tuhan bilang, I can do all things. Saya bisa. Siap Pak Gembala misalnya, tenggelam. Ya, karena saya yang suruh, tapi kalau Tuhan yang suruh nggak mungkin tenggelam ya. Tentunya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Dialah Allah yang Maha Kuasa. Seberapa parah pun keadaan kita, Tuhan ada di samping saudara untuk siap menolong saudara. Dan Tuhan selalu tepat waktu di dalam menolong anak-anaknya. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia selalu tepat waktu untuk menolong kita semuanya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tentunya kita melihat juga atau mendengar beberapa orang-orang yang percaya pada Tuhan. Mereka hidup di dalam keadaan yang seperti ini. Bahkan mungkin menikmati pada saat mereka mau tenggelam di dalam kehidupan ini. Tentunya kita tahu bahwa tenggelam itu atau keadaan kita tenggelam di dalam air, ini akan bisa membawa kepada kematian. Kalau kita tidak ada cukup oksigen, ya, tidak cukup oksigen kita akan mengalami suatu kematian. Dan tenggelam ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, anak-anak pun. Bahkan
Saya baca bahwa ada banyak juga anak-anak karena salah asuh atau salah tidak dirawat, dijaga dengan benar. Anak-anak di bawah 5 tahun begitu. Ya, mereka tenggelam terus meninggal. Kakak saya sendiri, ya, kakak saya wanita di umur berapa ya, 3 tahun atau ya 3-4 tahun. Waktu itu kami masih, orang tua saya di Filipina, terus tiba-tiba siang begitu ayah saya pulang dari kantor terus mau mampir di rumah, karena dia anak perempuan satu-satunya, karena saya ada lagi, di atas dia ada 2 laki-laki lagi, kakak saya, dia mencari, namanya Nona Maria. Mana Nona? Cari, gak ada. Taunya waktu ke belakang, karena di tempat itu, di Davao itu, di belakang, itu dulu ada bekas kayak kolam besar, bekas bom Jepang, bom jadi lubang itu, dan itu ada air. Ternyata kakak saya masuk ke situ, tenggelam, dan meninggal di situ. Dia umur 3 tahun. Dia tidak berdaya, dia main-main mungkin terpeleset, atau yang menjaganya tidak memperhatikan, dan meninggal. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya tenggelam ini di dalam air adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak berdaya, ya, karena dia mungkin panik, ya, dia tidak bisa menahan nafas, ya, dan mungkin juga dia tidak bisa berenang, sehingga dia bisa tenggelam. Waktu saya masih SMP, ya maaf saya di Armadidi, ada yang tahu Armadidi di mana? Ya, di Minahasa Utara. Saya sekolah di situ, SMP di sana. Ya, di dekat situ ada sungai, yang mana itu dari tempatnya Bu Desi dari Tondano mengalir situ, yang kemarin beberapa tahun lalu Manado banjir itu, ya itu sungai itu. Ya, dari Tondano turun ke Manado. Tapi puji Tuhan di awal, ya di pertengahan Januari, Presiden Jokowi meresmikan bendungan. Ya, di tempat namanya Kawangkoan, sebelum masuk Manado, ada dam yang bendungan dibuat, diresmikan sehingga pada hujan kemarin, ya masyarakat Manado bersyukur walaupun ada banjir sedikit, tapi karena dam itu ada, diresmikan di pertengahan Januari, sehingga pada hujan keras pada akhir Januari kemarin tidak begitu besar banjirnya. Nah di sungai itulah, ya di Armadidi desa itu tidak ada kolam renang, ya jadi kami berenang di telaga kecil atau berenang di sungai. Dan di sungai itu yang airnya deras sekali begitu, ada satu tempat, suatu spot, batunya itu nongol ke tengah, besar terus menongol tengah, menjorok ke tengah, sehingga air yang datang ke situ kena batu, sehingga membuat satu putaran air di dekat situ. Nah kami di situ, teman-teman saya, kita senang menikmati di situ, berdiri di atas batu, lompat, tidak hanya lompat gitu, salto, plak, lompat. Ya, setelah lompat diputar, kira-kira 150 meter baru muncul di ujung sana. Ya, itu suatu kesukaan waktu saya SMP dulu. Ya, balik lagi, lompat lagi, balik lagi. Nah kalau orang yang nggak bisa tahan atau bisa berapa lama itu, belum diputarnya itu, dia akan tenggelam. Ya memang kita lain-kali di dalam kehidupan ini juga sering ingin menantang bahaya atau bukan mau mengambil risiko. Ya. Di dalam bisnis juga kalau kita tidak mau mengambil risiko ya kita akan tertinggal. Karena ada kesempatan, ada peluang. Tentu orang sebagai seorang pengusaha dia akan mengambil waktu untuk meraih prospek tersebut. Tapi sekali lagi tentunya kita harus siap supaya kita tidak tenggelam. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita pada saat ini, memang berada dalam keadaan seperti itu, apakah sudah tenggelam, atau seperti di gambar ini, belum tenggelam, tapi minta tolong, Tuhan ada bersama saudara untuk menolong. Dan adalah kehendak Tuhan, agar kita semua tidak tenggelam di dalam kehidupan ini. Amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, katakan apa?
kamu tidak akan tenggelam. Kamu akan berjalan di atas air. Ingat-ingat. Ya, untuk itu firman Tuhan pada kita pada hari ini, ya kita pasti sudah tahu arahnya kemana ini, yaitu dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di mana ini juga ada dalam Markus dan juga ada dalam Yohanes. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak-anak Allah." Engkau anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan mereka sampai mengalami seperti ini? Tadi firman Tuhan katakan bahwa murid-murid itu taat pada perintah Tuhan. Ya, taat pada perintah Tuhan, dan mereka pergi naik perahunya. Setelah itu kisah sebelumnya itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, pria lebih, dengan menyatakan mujizatnya 5 roti 2 ikan, dilipat kali gandakan, sehingga dapat memberi makan 5.000 orang. Tapi setelah itu, Tuhan bilang, oke, yang ini orang-orang itu suruh pulang. Dari bilang kepada murid-muridnya, naiklah perahu, pergilah ke seberang. Ya, peristiwa dari Betsaida, terus mereka harus dari Betsaida sebelah timur sini, terus ke arahnya mestinya ke Genesaret, ya, menyeberang begitu. Dan Tuhan Yesus naik di atas bukit. Naik di atas bukit. Tetapi mereka mengalami masalah yang besar. Di tengah jalan, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang air di Danau Galilea tersebut. Pada waktu saya mempelajari ini, konteks ini, Tuhan Yesus naik ke bukit. Bagi saudara mungkin yang sudah pernah ke Israel, tempat di mana Tuhan Yesus naik di bukit berdoa ini, itu tempatnya tinggi. Ya, tempatnya tinggi sehingga ya tentunya Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan bisa melihat dari jauh. Pada saat dia berdoa, dia bisa melihat, mengamati kapal perahu yang ada murid-muridnya mau menyeberang. Tuhan mengamatinya. Tapi pada saat dia melihat, ya, itu jam 3 pagi itu, dia melihat mereka dalam kesulitan. Firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan Yesus langsung pergi ke sana dan juga menolong mereka. Jadi dalam kehidupan kita juga, mungkin lain kali kita merasakan, kok Tuhan gak ada ya, kok Tuhan gak mengerti keadaan saya, kok Tuhan tidak peduli, kok Tuhan gak lihat saya sudah begini, saya sudah berada dalam kesulitan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, walaupun Tuhan tidak kelihatan, walaupun saudara tidak melihat Tuhan, pada saat saudara berada dalam kesulitan, Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan memperhatikan saudara. Tinggal bagaimana
keadaan saudara? Apakah terus menggerutu? Apakah terus melakukan hal-hal yang tidak benar? Tapi sepanjang saudara berada dalam kehendak dan taat pada perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan akan datang menolong saudara. Karena Tuhan melihat, walaupun kita tidak melihat sekarang hari ini Tuhan di mana, tapi adalah keyakinan kita bahwa kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu. Tentunya mereka pada saat mereka mengalami gelombang air di situ, tentunya apa yang akan terjadi antara mereka? Percakapan apa yang akan terjadi? Seandainya kita berada dalam posisi seperti Petrus dan murid-murid yang lain 12 orang. Tentunya saling bercakap-cakap kan, wah kenapa Tuhan izinkan? Mungkin seperti itu ya. Kenapa kita sudah taat sama Tuhan, taat pada perintahnya, kenapa kita harus mengalami ini? Tega amat Tuhan kita harus melalui hal seperti ini. Kan itu suatu bisa kematian buat mereka, kalau itu tenggelam, mati semuanya mereka. Ya, itu adalah suatu percakapan yang akan mereka melakukan, sehingga mungkin mereka menyalahkan, ya, menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mengenal beberapa orang ya, yang sudah ada dalam pelayanan atau baru masuk pelayanan, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di organisasi gereja. Saya mendengar, wah Pak, kenapa ya, kok sejak saya sudah setia melayani, kok malah saya hidupnya susah? Ya. Kok saya hidupnya susah, tidak lebih baik dari waktu saya belum melayani? Adakah di antara kita seperti itu? Saudara-saudara, dengan kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, itu tidak akan membawa kita untuk keluar dari persoalan dan masalah kita dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tetap setia, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita ya untuk keluar daripada persoalan kita. Sepanjang itu adalah Tuhan yang menyuruh kita untuk pergi. Kecuali maunya kita, itu salah kita sendiri. Tapi kalau Tuhan yang meminta saudara, lakukan ini, buat ini, laksanakan ini, dan terjadi masalah di tengah jalan, tidak perlu khawatir, Tuhan akan menolong saudara. Saudara-saudara, dalam Matius 14 ini, Petrus berjalan di atas air. Tetapi kita tahu juga bahwa Petrus hampir tenggelam. Namun Tuhan segera menolong Petrus. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus tentunya dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dia bisa berjalan di atas air. Dan Petrus bisa berjalan di atas air karena ini adalah sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Namun kita tahu bahwa mereka waktu melihat Tuhan Yesus datang pada mereka, ya, mereka kira Tuhan Yesus itu hantu. Berarti pandangannya itu kan jauh. Ini jam 3 pagi nih, kan gelap itu. Cuma lihat ada jubah putih di atas permukaan air. Lihat dari jauh mereka kira hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku ini Tuhan yang menolong, aku ini Tuhan yang menyembuhkan, aku ini Tuhan yang menyertai kamu. Itu yang dikatakan I am di sini. Seperti di dalam perjanjian lama, Allah mengatakan I am, saya itu. Mereka melihat Tuhan Yesus dari jauh. Padahal sebelumnya kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mujizat itu dilakukan, melipat kali gandakan 5 roti 2 ikan. Sudah sekian lama mereka bersama dengan Tuhan. Dan sebelumnya juga mereka sudah bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 8, pada saat terjadi juga gelombang badai di tengah danau itu, ya Tuhan Yesus enak-enak tidur. Mereka sudah tahu dan mereka melihat bahwa setelah mereka bilang, Tuhan tolong kita sudah mau tenggelam ini. Tuhan enak-enak tidur gitu. Tapi Tuhan langsung bangun dan langsung diredakan angin itu. Mereka sudah mengalami itu. Tetapi dalam Matius 14 ini, mereka masih seperti tidak tahu. Ya mungkin Tuhan Yesus jauh sekali. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa Petrus mengatakan di sini, ya, Petrus mengatakan bahwa
meminta kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus katakan, datanglah, come, datanglah. Bayang itu dari jauh. Ya, tentunya Petrus berjalan karena melihat Yesus jauh begitu. Tentunya Petrus berjalan cukup jauh, dia berjalan di atas air. Ya, dia turun dari perahu, dia melangkah berjalan, dan dia bisa berjalan. Namun dikatakan di situ bahwa saat Petrus melihat ke kiri, ke kanan, melihat gelombang, ya gelombang naik begitu, merasakan angin yang begitu kencang, dia mulai tenggelam. Karena apa? Firman Tuhan jelas katakan, ya, bahwa matanya tidak tertuju pada Tuhan Yesus. Tadi bilang datang. Kalau kita membimbing seorang anak berjalan misalnya, atau waktu dulu saya waktu anak-anak mau belajar berenang dari kolam sana menyeberang ke sini, saya pasti mereka akan lihat terus apa harus ngapain gini. Ya. Nah kalau Petrus ini tentunya dia bisa tenggelam karena dia melihat sekitarnya, dia tidak melihat Tuhan, dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga dia tenggelam. Karena apa? Waktu Petrus melihat keadaan yang ada di sekitarnya, dan dia pasti merasakan atau mengambil kesimpulan bahwa keadaan itu, gelombang walaupun dia sudah melangkah turun, sepertinya lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sehingga dia tenggelam. Dia merendahkan, mengabaikan panggilan Tuhan. Mari datanglah. Dia melihat. Nah mungkin kita juga dalam perjalanan hidup ini, Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan suatu pelayanan, suatu tugas. Tapi kita masih melihat keadaan kita, melihat sekeliling. Wah kayaknya sulit ini, Pak Gembala. Wah saya nggak bisa ini. Ya. Sehingga pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita bisa tenggelam di dalam kehidupan ini. Tapi sepanjang kita melihat kepada Tuhan, melihat salib Kristus, maka perjalanan kita akan bisa berjalan di atas air. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan memberkati kita dengan hal yang besar, Tuhan tidak akan memberikan begitu saja pada kita. Sebelum Petrus menjadi murid yang luar biasa hebatnya, kita tahu bahwa Petrus sebelum Yesus disalib, dia sudah menyangkal kan Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus langsung pecat dia sebagai murid? Tidak kan. Tapi Tuhan Yesus melihat akan karakternya, akan pribadinya, ya. Dan Tuhan mengoreksi itu. Sehingga di dalam ayat firman Tuhan dikatakan 3 kali Tuhan Yesus berkata pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa engkau mengasihi aku? Apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, pada khotbah pertamanya setelah Pentakosta, 3.000 orang langsung bertobat. Dari Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, menjadi Petrus yang luar biasa. Sebelum Tuhan memakai seseorang untuk melakukan perkara yang besar, Tuhan pasti akan mempersiapkan orang tersebut. Tuhan pasti akan menguji. Tuhan pasti akan memproses. Selain diuji juga Tuhan akan memberikan pengajaran kepadanya. Agar seseorang itu dapat siap melakukan atau mengalami hal yang luar biasa. Kita bisa tahu baca di Alkitab kisah Daniel, kisah Daud. Apa yang harus mereka hadapi sebelum mereka menjadi luar biasa. Yusuf juga. Dia harus masuk ke dalam sumur, di penjara, tapi akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dari seorang yang masuk di dalam sumur, sampai kepada dia bisa ada di takhta kerajaan Mesir. Tuhan akan mempersiapkan, tidak hanya langsung jadi kita hebat.
Ada suatu proses yang harus kita lalui sebelum Tuhan akan memakai kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dari teks Matius 14 ini, Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Dan di sini ada rahasia yang saya ambil dari sini, bagaimana agar kita tidak tenggelam, tapi kita akan tetap berjalan di atas air. Kita akan tetap berjalan di atas masalah dan kesulitan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting di sini yang ingin saya katakan bagaimana agar kita tidak tenggelam, tetapi berjalan di atas masalah kita, berjalan di atas kesulitan kita, berjalan di atas krisis kita. Sekali lagi tahun ini 2023 dikatakan akan ada krisis. Nah, untuk supaya kita tidak tenggelam di dalam krisis ini, kiranya firman Tuhan pada pagi ini akan memberikan kekuatan inspirasi pada kita, agar apapun krisis yang ada, apapun persoalan yang ada, selama kita melakukan kehendak Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, mata tertuju pada Tuhan, maka kita akan berjalan di atas masalah kita akan bukan berjalan, mungkin kita akan bisa menari di atas masalah kita tidak akan tenggelam. Pertama adalah berjalanlah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 22 tadi, mereka taat, ya, sehingga mereka boleh melihat kedahsyatan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketaatan ini adalah suatu hal yang boleh katakan sangat bernilai, sangat mahal. Karena di dalam ketaatan ini perlu disiplin, perlu komitmen, bahkan mungkin perlu pengorbanan. Sebagai seorang ayah, seorang ibu di dalam mendidik, mengajar anak-anaknya, lain kali mereka tidak taat pada apa yang orang tua sampaikan pada mereka. Demikian juga Bapa di surga, Dia menghendaki kita untuk taat kepadanya. Karena ketaatan itu akan mendatangkan berkat yang besar. Ketaatan akan mendatangkan berkat yang besar. Abraham, dia taat pada perintah Allah untuk menyerahkan putra satu-satunya Ishak sebagai persembahan bakaran bagi Tuhan. Dia taat, dan berkat besar yang diterima oleh Abraham, yaitu sebagaimana dalam firman Tuhan, bahwa dikatakan situ, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Inilah janji Allah kepada Abraham. Karena dia dengan iman dia meninggalkan tempatnya, zona nyamannya di Ur Tanah Kasdim. Tidak itu saja, dia sudah mendapatkan anak setelah usianya sudah tua sekali. Dan Tuhan minta dikorbankan Ishak itu. Abraham tetap taat. Dan janji berkat Allah ini yang besar boleh terjadi kepada Abraham dan keturunannya. Ketaatan juga akan mendatangkan keselamatan. Ya, sebagaimana dalam kisah Nuh, di mana pada saat itu orang-orang sudah begitu bejat perbuatannya, Tuhan sudah muak akan perbuatannya. Orang-orang pada saat itu, dan Tuhan mengatakan pada Nuh untuk mempersiapkan bahtera. Pada waktu itu belum ada hujan. Dia nggak tahu bahtera itu untuk apa, belum tahu untuk apa, pokoknya bangun bahtera. Karena ketaatannya kepada Tuhan, air bah datang, hujan keras bah datang, dan mereka berada di dalam bahtera. Nuh dan keluarganya, dan hanya keluarganya Nuh saja yang diselamatkan. Yang lainnya semua habis oleh air bah. Ketaatan membawa keselamatan. Ya. Ketaatan juga akan mendatangkan mujizat. Contohnya yaitu di dalam perkawinan di Kana. Ya, kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa pada saat perkawinan itu habis anggurnya. Air anggurnya habis. Pesta masih berjalan. Dan ibu Tuhan Yesus Maria ada di situ. Dan dia katakan Maria itu pada orang-orang pelayan itu, lakukanlah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Apakah mereka tidak lakukan? Mereka mengambil air, tempayan-tempayan yang berisi air. Tuhan Yesus bilang, ambil itu. Dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi? Itulah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Air dirubah menjadi anggur.
Karena ketaatan pelayan-pelayan itu kepada apa yang Tuhan perintahkan pada mereka. Ketaatan membawa atau mendatangkan mujizat. Ketaatan juga akan mendatangkan keberhasilan. Saudara ingin berhasil, taatlah pada perintah Tuhan. Amin. Di dalam Yosua 1 ayat 8-9 kita pasti paham, mengerti, mungkin menghafal ini. Dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, kalau kita taat, kita akan bertindak hati-hati, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung di sini? Ada yang nggak mau berhasil atau semua mau berhasil? Amin. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, adanya perlu ketaatan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat ini kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita keberhasilan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya di dalam segala sesuatu. Bukan dengan pekerja keras siang dan malam. Tapi pada saat kita tidur pun, Tuhan akan memberkati kita. Itulah janji Tuhan bagi kita semuanya. Ketaatan mendatangkan keberhasilan. Selanjutnya bagaimana agar kita tidak tenggelam, tapi berjalan di atas masalah. Itu mari kita menjadikan doa menjadi gaya hidup kita. Dan ini dicontohkan oleh pada Tuhan Yesus. Karena doa ini sangat penting. Doa ini adalah nafas kehidupan orang percaya. Dan Tuhan adalah sejauh doa. Selama kita mempunyai kehidupan doa, selama kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita, maka pasti kuasa dan mujizat Tuhan selalu tersedia bagi kita semuanya. Karena dengan kita giat berdoa, kita mempunyai harapan, kita mempunyai mujizat, kita mempunyai kemenangan. Janji-janji Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Setiap pagi, saya bersyukur pada Tuhan, kesetiaan jemaat, setiap pagi jam 5.30, kita sudah bersama-sama dalam Zoom untuk berdoa. Ya, tapi hari Sabtu pagi, kita berdoa secara onsite di tempat ini. Kiranya itu juga boleh menjadi gaya hidup kita semuanya untuk berdoa. Baik kita berdoa secara sendiri-sendiri, maupun berdoa secara korporat, secara sama-sama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Dan pada saat jam 3 pagi Tuhan Yesus turun. Dia melihat murid-muridnya akan tenggelam. Di dalam budaya Israel, di situ ada disebut dengan jam-jam doa untuk berjaga. Ada 8 jam-jam berdoa untuk berjaga-jaga. Jadi 24 jam, itu setiap 3 jam. Jadi ini antara jam 3 sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6, itu salah satu jam berjaga berdoa. Ada 3 pagi, 6 pagi, 6 pagi, 9 pagi, 9 pagi, jam 12 siang, 12 siang, jam sampai 3 sore, 3 sore, 6 malam, 6 malam, 9 malam, 9 malam, 12 malam, 12 malam, jam 3 pagi. Itu seperti suatu rantai doa. Itu yang dilakukan. Dan dikatakan pada saat yang jam 3, jam 6 ini, itu adalah saat-saat di mana itu adalah saat-saat yang sangat gelap. Ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan, pada saat-saat yang gelap begitu, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Kita setiap pagi berdoa jam 5.30 sampai jam 6. Jadi kalau ada juga saudara-saudara yang berdoa jam 3 sampai dalam 3 pagi kebangun, jangan tidur lagi, berdoalah. Ya, berdoalah. Mungkin habis itu tidur lagi, boleh. Kalau saudara terjaga kebangun jam 3 lewat 15, 3:30, tidur lagi Berdoalah biar cuma berapa menit. Karena saat-saat ini berdoa ini, jam 3 ini sampai jam 4 atau jam 6, adalah saat-saat yang baik.
Karena menurut orang Israel, bahwa pada saat-saat seperti itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk apa yang akan terjadi sepanjang hari. Baik, selain mempunyai gaya hidup doa, yang ketiga adalah kita perlu memiliki impian yang besar. Ya, seperti Petrus katakan, Tuhan, jikalau Engkau Tuhan, minta saya untuk datang ke sana. Artinya dia mau berjalan juga di atas air. Padahal kan dia tahu bahwa berjalan di atas air akan tenggelam. Ya. Sehingga mari, Tuhan kita Tuhan yang besar. Kepada Tuhan jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar. Kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Apa yang saudara impikan selama tahun 2023 ini? Apakah hanya hal yang kecil atau hal yang besar? Tuhan kita sekali lagi Allah yang besar. Ya, sebagaimana Petrus dia meminta hal yang besar. Ya, ada yang saya catat di sini bahwa kita hanya akan tumbuh sebesar yang kita impikan. Kita hanya tumbuh sebesar yang kita impikan. Kalau dalam Alkitab siapa yang disebut pemimpi? Yusuf. Bayangkan mimpi dari Yusuf apa? Bahwa kakak-kakak, adik-adik atau kakak-kakak saudara-saudaranya akan tunduk pada dia. Bahkan orang tuanya juga akan tunduk pada dia. Bayangkan mimpinya luar biasa seperti itu. Diketawain kan dia, tapi itu memang terjadi akhirnya. Ya, kita hanya akan tumbuh sebesar yang kita impikan. Apa yang saudara mimpikan sekarang? Makanya kita harus bermimpi besar. Bekerja keras, bermimpi besar, dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik. Melalui kerja keras, ketekunan, dan iman kepada Tuhan, maka kamu dapat mewujudkan impianmu. Bermimpilah. Punya visi. Bahasa lebih kerennya, punya visi. Karena kalau mimpi saja, oh ini senang, oh mimpi baik, mimpi buruk, itu namanya mimpi. Tapi maksudnya adalah mimpi suatu visi yang datang daripada Tuhan untuk kita bisa wujudkan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah bagaimana agar kita tidak tenggelam, tapi berjalan di atas masalah, kesulitan dan krisis, yaitu bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau bekerja dengan orang yang malas. Ya, tapi Tuhan mau bekerja dengan orang-orang yang rajin. Dan saya percaya orang yang beriman adalah orang yang rajin. Orang beriman adalah orang yang rajin. Bangun pagi, itu artinya orang yang rajin. Ya maaf kalau saudara suka bangun siang, apalagi anak-anak muda, jangan bangun siang. Bangun pagi. Ya. Di dalam Amsal sendiri mengatakan, tangan orang rajin apa? Memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin apa? Diberi kelimpahan. Firman Tuhan jelas adalah baik bagi kita. Kalau memang saudara memilih untuk malas, ya ini akibatnya. Dan saudara mau berketetapan, Tuhan mulai hari ini saya mau rajin. Maka janji Tuhan, saudara akan memegang kekuasaan dan saudara akan diberikan kelimpahan. Kita lihat dalam firman Tuhan, Sakeus, ya, orangnya pendek. Tapi dia berusaha. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia pendek, sedang banyak orang di situ. Gimana dia mau melihat? Tapi dia berusaha. Dia tidak malas, dia tidak pasrah. Tapi dia berusaha, dia naik pohon. Dan akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat dia dan Tuhan Yesus bilang, turun, saya akan makan, saya akan datang ke rumahmu. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Dan kita tahu bahwa Sakeus dan seisi rumahnya semuanya diselamatkan. Karena dia rajin, ada usaha. Dia dibilang seorang tukang pajak, pajak yang waktu itu kurang berkenan pada rakyat. Dia mau merubah dirinya. Dan dia mau melihat Yesus.
Dan itulah terjadi perubahan atas Sakeus dan keluarganya. Bartemius, sekalipun dia buta, dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap berteriak, memanggil nama Yesus. Walaupun orang-orang bilang pada Bartemius, stop, berhenti, menegurnya, tapi justru itu yang membuat dia semakin keras. Dia memanggil nama Yesus. Dan akhirnya dengan semangatnya, dengan usahanya, akhirnya Bartemius bisa melihat kembali. Dan ada juga contoh wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dia sudah berusaha kemana-mana, dia tidak sembuh. Dan pada saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, mengatakan mujizat akan melewat di tempatnya dia tinggal. Dan dia katakan, tetapkan di dalam dirinya, imannya, asalku jamah jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Apakah dia hanya ngomong begitu saja? Tidak. Dia berusaha. Dia berusaha. Dia tidak malas di rumah saja. Dia sudah berusaha ke orang lain tapi dia tidak sembuh. Sekarang dia mau terakhir dia berusaha. Walaupun ada kerumunan-kerumunan dia berusaha untuk memegang Tuhan Yesus. Dia tidak datang untuk Tuhan doakan saya. Tidak. Ada orang-orang kan yang suka begitu juga. Hamba Tuhan, datang hamba Tuhan. Ya bagus doakan, tapi dalam kondisi konteks seperti itu, begitu banyak orang. Tuhan Yesus berjalan, orang-orang begitu banyak mengikutinya. Dan dia berkata tabat, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan itu dia lakukan, dia terus jalan, masuk selip-selip. Dan akhirnya dia pegang ujung jubah, ujungnya saja itu. Ujung sini dia bawa, pegang saja. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah saya? Ya, firman Tuhan katakan, dan ada seperti ada kuasa yang keluar daripada Tuhan Yesus. Sehingga wanita yang 12 tahun pendarahan ini langsung sembuh. Ya. Pendarahannya langsung berhenti. Dia berusaha. Dia tidak malas, tapi dia berusaha. Saudara-saudara, sabar menanti pertolongan Tuhan. Itu juga akan membuat kita dapat berjalan di atas air. Ya, sabar menanti pertolongan Tuhan. Pada waktu dia mulai tenggelam, Petrus katakan, Tuhan, tolonglah saya. Apakah Tuhan langsung bilang, kamu sih nggak percaya sama saya? Enggak kan? Juga waktu yang di Matius 8 itu, waktu mereka sudah mulai tenggelam. Tuhan, tolong kita sudah mau tenggelam, sudah mau mati. Apakah Tuhan menegur mereka? Kamu ini kurang percaya. Memang akhirnya dibilang begitu. Demikian juga dengan Petrus. Ya, tapi Tuhan langsung memegang tangan Petrus. Memegang tangan Petrus, langsung Petrus tidak jadi tenggelam. Sabar, Tuhan pasti akan menolong kita. Sabar. Jangan melakukan hal-hal yang di luar perkenan Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Agar kita boleh berjalan di atas air, berjalan di atas kesulitan kita. Di dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, tadi saya sudah sebutkan dalam Matius 8, di sini juga dalam keadaan yang sama seperti itu. Ya. Kita tahu kisah Matius 8 mengenai ada seorang perwira Kapernaum, bahwa hambanya sakit, ingin supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan dalam kalimat ini perhatikan, Yesus berkata kepada perwira Kapernaum, perwira Romawi yang ada di Kapernaum ini dalam Matius 8 ayat 7. Aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Tuhan yang bilang, aku akan datang ke rumah perwira itu. Tapi perwira itu katakan, tidak usah. Katakanlah sepatah kata apapun. Maka firman pasti akan menyembuhkannya. Tidak usah datang ke rumah. Bedakan yang dengan Petrus tadi. Tuhan, apabila engkau itu aku, suruhlah aku. Ya, suruhlah aku untuk datang kepadamu.
Beda kan sama yang tadi. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kepadamu untuk menyembuhkannya. Tapi perwira Romawi yang tidak usah datang. Kalau Petrus sebaliknya malah, Tuhan suruh aku datang kepadamu. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kedua-duanya oke. Ya. Tapi yang kita bisa belajar di sini bahwa hal-hal yang besar, ya, kita bisa lakukan, mungkin kita tidak, sekali lagi bahwa kita tidak tahu, kita tidak merasakan mungkin Tuhan tidak ada bersama kita, tapi Tuhan senantiasa ada bersama kita. Sepanjang kita setia, taat, ya, di dalam kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Pada saat ketenangan kita, pada saat kita tidak melakukan apa-apa mungkin, hanya diam saja tapi kita melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Sebagaimana ini juga, perwira Romawi ini di Kapernaum bilang, katakan sepatah kata saja. Karena dia percaya akan otoritas firman Tuhan. Tuhan tidak perlu datang, katakan saja. Maka hambaku pasti sembuh. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Ya, inilah firman Tuhan. Walaupun kita mungkin, wah ini luar biasa, tapi bagi Tuhan itu adalah pencobaan biasa. Sebab apa? Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada intinya sekali lagi, kita tidak akan tenggelam sepanjang kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang meminta kita melakukannya, kita pasti tidak akan tenggelam. Walaupun seperti akan tenggelam seperti Petrus, Tuhan sudah ada di samping kita untuk memegang tangan kita, mengangkat kita kembali, agar kita bisa berjalan di atas air. Terakhir adalah, mari kita setia menyembah Tuhan, agar kita boleh berjalan di atas air, agar kita boleh berjalan di atas setiap persoalan masalah kita. Setia menyembah Tuhan. Worship is our response to God's grace. Worship, penyembahan itu adalah respons kita kepada kasih karunia Allah. Kita dilahirkan, kita ada untuk menyembah Tuhan. Tuhan mempercayakan kita dengan segala apa yang ada di dunia ini untuk kita kuasai, untuk kita kelola. Dan adalah tugas kita untuk tetap menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menyembah Tuhan, maka apa yang sedang kita lakukan, Tuhan akan berkati. Kita akan terus menang, kita akan terus bisa berhasil dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam usaha bisnis kita, baik di dalam pekerjaan kita, sepanjang kita terus menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan saja kita sekarang menyanyi depan itu, menyembah Tuhan. Ada yang bilang menyembah Tuhan juga itu harus kita sujud senantiasa, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu suatu gaya hidup juga yang kita lakukan setiap hari. Dengan kita berbelas kasihan pada orang-orang. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada si A, si B, si C, itu juga kamu lakukan kepada saya. Itu adalah wujud kita menyembah Tuhan. Yaitu kita mengagungkan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita, kita menyembah Tuhan. Apakah kita tidak bisa setiap hari menyembah Tuhan? Dengan nafas kita bangun pagi, kita bisa bernafas, bisa bangun melek mata kita, itu adalah syukur yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga patut pada saat kita bisa bangun pagi, kita menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan atas nafas yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita dijadikan, dibentuk untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inti sebenarnya daripada Matius 14 ini, bukan Petrus saja berjalan di atas air, tapi intinya adalah menyembah Tuhan. Karena kalimat yang disebut tadi, di mana dikatakan di situ bahwa mereka menyembah Tuhan. Ya, kalau di dalam Matius sebelumnya, di mana mereka juga mengalami hal yang sama, angin ribut. Mereka hanya bilang, siapa ini? Hebat sekali.
Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu hebat. Tapi di dalam konteks ini, mereka menyembah Tuhan. Karena mereka bilang apa? Dialah anak Allah. Mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah. Mungkin banyak orang yang hebat, yang penuh kuasa. Tapi dalam hal ini mereka bilang, dialah anak Allah. Apakah kita juga percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki sikap hati yang benar dalam menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Allah harus menjadi gaya hidup kita. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kita memuji menyembah Tuhan dengan penuh syukur, hormat, dan dalam roh dan kebenaran. Amin. Di mana saja, tidak hanya di gereja kita menyembah Tuhan, tidak hanya di dalam KKA atau ibadah syukur, ibadah ulang tahun, ibadah apa kita menyembah Tuhan, tidak, dalam segala 24 jam kita menyembah Tuhan. Karena itu boleh menjadi sikap kita. Jadi bagaimana agar tidak tenggelam, tapi kita akan berjalan di atas masalah kita, maka mungkin juga akan menari di atas masalah kita, atas kesulitan. Maka firman Tuhan katakan pada kita hari ini, berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan, doa menjadi gaya hidup kita, memiliki impian yang besar, bertindak dengan iman, sabar menanti pertolongan Tuhan, fokus pada Yesus, dan setia menyembah Tuhan. Amin. Jika Allah memerintahkan kita melalui jalan yang berbatu-batu, seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, Tuhan bilang pergi ke seberang, tapi mereka mengalami angin badai gelombang yang bisa membuat mereka pada kematian tenggelam. Demikian juga mungkin kita, Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, di mana kita harus melalui jalan-jalan yang berbatu. Mari kita ingat, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah akan menyediakan alas kaki yang sesuai dan kuat, dan Allah akan sanggup mengubah setiap keadaan dengan segera. Pada saat Tuhan Yesus mengangkat Petrus, dan mereka berdua masuk ke dalam perahu, angin pun redalah. Sekejap itu, redalah. Saudara-saudara, setiap perintah Tuhan kepada kita, walaupun harus menjalani kembali tadi jalan itu adalah dimaksudkan Tuhan untuk menguji kita, untuk memberi pelajaran kepada kita, agar iman kita, ada kedisiplinan rohani kita, itu kita akan semakin kokoh, dan tentunya kita akan semakin seperti Yesus. Kalau kita terus memandang pada Tuhan Yesus, pasti kita akan seperti Yesus. Seperti seorang mengidolakan seseorang, pasti dia mau seperti itu. Ya, mari kita juga, ya, secara rohani, mari kita terus memandang Yesus dan tertanam di dalam Yesus. Maka firman Tuhanlah yang akan menguasai kita, sehingga kita akan sanggup mengalami dan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara yang besar. Dan ini harapan bagi saya, bagi kita semuanya pagi ini, sebagaimana Yakobus 1:22-25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar saja. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, kita tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi kita meneliti, membuat catatan. Ya, kita baca firman Tuhan, Matius 6:9, doa Bapa kami. Apa kira-kira firman Tuhan itu berbicara kepada kita hari ini? Sesuai dengan teks yang kita baca. Kita tulis. Menjadi jurnal kita. Ya. Meneliti hukum yang sempurna. Itu hukum yang memerdekakan. Dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kita tidak hanya baca, kita tidak hanya percaya akan firman Tuhan, tapi kita melakukan apa yang kita percaya, yaitu firman Tuhan. Maka dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita berbuat, melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Saudara-saudara, mengikuti Tuhan Yesus
adalah keputusan final kita di dalam hidup ini. Jangan tinggalkan Yesus, jangan fokus kita ke tempat lain, mari kita terus memandang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan kita khawatir, tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami semua. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan kiranya apa yang kami sudah dengar ini, kami akan pelajari lagi ya Tuhan. Kami akan membuat catatan-catatan, dan tidak itu saja Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah pahami, baca ini Tuhan, dan dengar, itu kami akan lakukan. Dan kiranya setiap perbuatan kami, itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya juga oleh kasih karunia dan oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau juga akan memampukan kami untuk menghafal ya Tuhan, untuk mengerti dan menghafal akan firman-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami berhadapan dengan hal-hal ya Tuhan yang sungguh menyerang kami, yang sungguh menghalangi kami ya Tuhan, kami dapat mendoakan firman Tuhan. Kami juga akan dapat mendeklarasi firman Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa yang luar biasa atas firman-Mu ini Tuhan. Karena seluruh yang ada di dunia ini Tuhan, itu semua adalah karena Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Sungguh itu adalah kuasa firman-Mu yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Kiranya bukan kata-kata dunia ini yang kami ucapkan, tapi kata-kata firman Tuhan yang akan menghibur, menguatkan sesama kami ya Tuhan. Itulah yang kami ucapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang kudus, itu boleh ada di dalam pikiran dan hati kami. Sehingga setiap ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang membangun ya Tuhan. Karena ada kuasa di dalam setiap ucapan seseorang. Baik kuasa untuk menghancurkan maupun kuasa untuk membangun ada di dalam setiap ucapan kami semua Tuhan. Untuk itu kiranya Roh Kudus saja akan terus menolong memimpin kami, agar kami boleh menjaga komunikasi kami dengan orang lain ya Tuhan. Sehingga kami tidak menyakiti orang lain, tapi orang lain senang ya Tuhan, karena ucapan-ucapan kami yang benar kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu tepat waktu untuk menolong kami. Untuk itu Bapa, kami akan terus berharap, bersandar, mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberi mujizat. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang membuat kami berhasil. Membuat kami naik terus dari kemenangan pada kemenangan yang lain. Engkau yang terus membuat kami berada dalam keadaan yang sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu kiranya Roh Kudus juga akan terus membuat kami Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami semua. Di surga seperti di bumi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kuagungkan. Kita menyanyikan lagu itu, Kuagungkan nama Tuhan. Dan sambil kita bisa maju ke depan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk persembahan saudara yang akan menolong akan pelayanan Tuhan melalui gerejanya di sini. Kuagungkan nama Tuhan. Silakan dari sebelah kiri. Agung namamu.
Terima kasih untuk persembahan saudara semuanya. Tuhan memberkati saudara. Bapa dalam surga, kiranya kami semua ya Tuhan akan terus bersyukur kepadamu, memuji, menyembahmu, mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Namamu sungguh mulia, namamu sungguh agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami semua boleh datang ya Tuhan, kami sudah datang berada dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Allah. Dan kiranya ini akan terus ya Tuhan. Pandemi sudah membuat kami berkurang di dalam hadir di dalam ibadah pada hari Minggu. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua ya Tuhan akan terus mempunyai suatu kesukaan, mempunyai suatu semangat ya Tuhan, untuk datang beribadah setiap hari Minggu. Karena pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh berjumpa bersama-sama ya Tuhan, dengan semua anak-anak Tuhan, semua keluarga Allah ada di tempat ini. Sehingga kami boleh saling sharing satu dengan lain, saling memperhatikan, saling mendoakan satu lain Tuhan. Ada suatu kekuatan di dalam kesatuan ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong kami semua Tuhan. Karena adalah kehendak di dalam firman-Mu Tuhan, bahwa rumah Tuhan harus penuh. Dan kiranya kami yang sudah ada pada hari ini ya Tuhan, kami juga ya Tuhan akan terus giat juga di dalam menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi teladan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar semua orang boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Dan kami juga di dalam komunikasi kami, di dalam hubungan-hubungan kami juga, kami boleh menanamkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh mereka akan diubahkan ya Tuhan. Diubahkan menjadi orang-orang yang benar dan menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkat yang khusus Kau berikan pada mereka Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang setia memberikan persembahan baik persepuluhan mereka sebagai ungkapan syukur ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Dan juga untuk persembahan-persembahan khusus. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap persembahan ini Tuhan Kau berkati, kuduskan oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga ini semua akan berguna, bermanfaat bagi pekerjaan, perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, melalui gereja-Mu di tempat ini, GSJHCW Sentul City Tuhan. Berkatilah lumbung-lumbung daripada umat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap perbuatan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkatilah pelayanan mereka Tuhan. Sehingga kami semua yang sudah diberkati Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kiranya ya Tuhan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus saja akan terus menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan setiap hari Tuhan, kami boleh mengalami akan lawatan-Mu. Setiap hari ya Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau, sehingga ya Tuhan, setiap hari juga firman Tuhan itulah yang akan kami renungkan dan pelajari. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berjanji pada kita semua, maka dengan itu kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang berhasil dan kehidupan yang beruntung. Kiranya itu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keberhasilan dan keberuntungan Tuhan boleh terjadi atas umat-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat hanya bagi-Mu saja. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan alamilah setiap berkat-berkat Tuhan ini terjadi atas hidupmu, keluargamu, dan bahkan sampai keturunanmu. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mengatakan, amin, amin.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Oh, bless the Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.